jumpa lagi dengan saya Ade Bukan Rai dalam program kesayangan kita yaitu di Ngecap, ngobrol enak soal pariwisata. Nah, para sobat pariwisata, jumpa lagi bersama saya dan juga narasumber kita yang sangat istimewa sekali hari ini ya, karena di samping saya, di samping kita semua sudah ada Ibu Aulia Wijayanti. Nah, di mana Ibu Aulia Wijayanti ini adalah salah satu trainer di Jogja Tourism Training Center, khususnya di bidang usaha jasa boga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol enak ya Bu ya, seputar boba dan bagaimana sih prospek bisnisnya di era pandemi dan bahkan sampai sekarang ini belum usai juga pandeminya. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ibu Aulia Wijayanti. Selamat siang Ibu Aulia. Selamat siang Sobat pariwisata. Selamat siang sobat pariwisata semua dimanapun berada. Iya, karena acara ini ditunggu para sobat pariwisata Bu. Iya. Karena menginspirasi ya Bu ya, apalagi hari ini kita hadirkan Bu Aulia nih sebagai salah satu trainer JDTC yang sudah selalu mengisi dalam pelatihan-pelatihan khususnya di jasa boga ya Bu ya. Semoga nggak pada bosen sih ya. Tidak Bu. Baik Bu Aulia, sehat ya Bu ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga semua yang lihat ini juga lagi sehat ya. Karena sekarang kesehatan emang lagi penting banget sih, bukan hanya basa-basi kan. Kalau kita lagi nanya sehat gitu kan, bukan cuma lagi basa-basi. Emang kita harapannya doanya selalu sehat terus. Iya, sih. sehat selalu dan sehat beneran ya Bu. Bener ya? sehat beneran. Nah ini Bu Aulia nih Bu, terima kasih nih loh Bu sudah menyelakan waktu nih Bu untuk bisa datang di acara Ngecap ya Bu, ngobrol enak soal pariwisata bersama Ade Bukan Rai. Dan juga Bu Aulia. Nah ini Bu ngomong-ngomong sedang sibuk ngapain nih Bu? Kesibukan, jadi gini sih sebenarnya kita melihat pandemi ini nggak hanya dari sisi buruknya aja ya, kita lihat beberapa peluang-peluang yang memang harus kita tetap syukuri, karena di pandemi ini banyak sekali peluang-peluang bisnis baru nih sebenarnya Mbak Ade. Jadi sekarang saat ini saya juga lagi rame membantu mengembangkan beberapa bisnis yang bisa dijalankan dari rumah. Karena kan sekarang banyak sekali orang yang pertama WFH, kedua juga memang dirumahkan karena kondisi perusahaan yang sudah tidak mungkin atau sudah tidak banyak pilihan pekerjaan yang bisa dilakukan di luar, sehingga memilih stay at home tapi tetap produktif gitu. Oke. Jadi memang dari sisi positifnya pandemi ini memang malah memberikan kita bagaimana kita bisa untuk bertahan hidup ya Bu ya. Kita harus survive ya Bu ya. Iya, betul. Harus, jadi malah muncul ide-ide kreatif mungkin ya Bu ya. Iya. Oke. Dan ini Bu, kita kan sekarang membahas tentang pandemi ini dan kita nggak tahu sampai kapan ya Bu ya. Dan bagi para sobat pariwisata atau bagi semuanya yang mungkin terpaksa harus dirumahkan nih Bu, atau mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah mungkin bisa melirik usaha yang akan kita bahas kali ini kali ya Bu ya, boba. Karena memang meskipun pandemi Bu, tapi di luar sana banyak sekali ya Bu ya yang gerai-gerai yang menjual milk tea, bit boba dan sebagainya. Nah itu menurut Ibu prospek bisnis boba itu bagaimana Bu? Apakah hanya untuk kalangan yang bermodal besar atau bagaimana Bu? Ya. Sebenarnya boba ini kalau kita tarik ke belakang itu sebetulnya bukan hal yang baru ya. Jadi memang dari dulu sebetulnya boba itu sudah ada. Cuman dulu kita lebih mungkin angkatan lama itu mungkin lebih mengenal dengan bubble dulu namanya. Betul. Kemudian bertransformasi menjadi boba saat ini. Jadi sebetulnya boba ini bukan makanan baru. Artinya ketika dia itu disajikan ke publik, itu orang tidak bertanya ini rasanya apa, ini itu apa gitu. Jadi poinnya semua orang sudah tahu nih boba itu apa sih, boba itu makanan apa, seperti apa rasanya gitu. Nah itu menjadi peluang yang baik sih sebenarnya kalau kita membuat makanan atau minuman dari boba, karena sekarang kan banyak sekali yang WFH itu malah pada butuh cemilan, gitu kan, pada butuh. Jadi banyak sekali keluhan jangan karena WFH terus jadi di rumah tuh bisa ngapa-ngapain, justru malah pada nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, gitu kan. Yang pada WFH jadi pada biasanya terus beli GoFood. Kok sebut sih? Oh nggak apa-apa Bu, sudah familiar ya. Kita beli di online ya, gitu kan. Jadi itu tuh peluangnya
bagus banget sebetulnya. Tapi yang jadi tantangan adalah idenya nih, gitu. Idenya gimana biar produk kita itu disambut sama publik. Gitu. Oke nih Bu, bicara tentang boba. Memang ini kayak reborn-nya kali ya Bu, untuk nama di generasi tertentu itu beda-beda. Ya. Mungkin juga dulu ada yang sebut pearl gitu ya Bu. Pearl ya, Oh, betul. terus Pearl. Bubble. Terus sekarang ini boba, nggak tahu Lagi besok boba. apa ya. Besok Bu, apa lagi? Ada lagi yang sebutnya sekarang jadi boba sultan. itu bobanya melimpah-limpah. Jadi macam-macam, tapi basicnya itu tuh tren yang di reborn kembali gitu. Mungkin inovasi. Kalau dari boba yang sekarang sama boba yang dulu itu ada bedanya nggak Bu? Sebenarnya basic pembuatannya nggak berbeda, cuman cara servisnya aja berbeda. Kalau dulu kan boba tidak disajikan berdampingan dengan gula aren misalnya ya, yang sekarang lagi tren nih. Nah sebenarnya kan dulu juga gula aren ini kan boomingnya karena dia berdampingan dengan kopi, sehingga banyak sekali nih kan kopi gula aren gitu. Terus itu kan akan terus berkembang, dari gula aren dikembangkan jadi apa? Oh, dimix sama boba. Makanya jadilah boba dengan yang identik dengan gula aren gitu. Oke nih Bu, bicara masalah minuman boba, ada nggak sih Bu mungkin makanan yang di mix match dengan boba gitu Bu? Oh bisa banget sih, bisa banget, karena basicnya kan boba itu kan dia topping ya, gitu. Dia itu kan topping untuk minuman. Tapi yang namanya topping tuh kita bisa aplikasikan kemana aja. Nah, kalau dari segi makanan Bu, mungkin apa nih Bu yang kayaknya masih agak kurang familiar nih Bu, mungkin malah jadi ide bisnis bagi para sobat pariwisata nih Bu. Bisa banget kalau kita mau mengembangkan boba misalnya, karena sebenarnya untuk mencari perhatian pembeli itu kan nggak harus yang kita jadi beda banget ya. Kita tuh kasih sentuhan yang berbeda sedikit, tetapi orang notice. Contoh misalnya kalau orang selama ini minum Thai tea boba dalam bentuk minuman, kemudian orang sudah tahu Thai tea boba dalam bentuk minuman. Tapi gimana nih kalau kita bikin Thai tea boba dalam bentuk puding misalnya? Puding, iya betul. Misalnya puding susu dengan di layer dengan puding Thai tea, kemudian ditopping dengan boba nih misalnya. Iya. Atau kita buat misalnya pancake boba misalnya. Itu juga bisa juga kita jadikan opsi. Jadi orang tuh bisa jadi penasaran kan, oh boba ternyata nggak ada dalam minuman aja ya. Jadi nggak lari jauh-jauh banget ya Bu ya. Ya berinovasi dari minuman boba, inspirasinya ya Bu ya, Thai tea boba, terus kita mungkin jadikan puding, pancake. Kalau dimakan ada tuh Bu, kayaknya pernah lihat itu boba ditaruh di mie instan Bu. Betul. Enak jadi memang ya, ada yang ekstrim ya. Iya. Memang jadi karena memang ada beberapa aliran sesat enggak ya Bu? Jadi beberapa aliran yang memang dia itu fusionnya itu udah tidak bisa kita raba-raba lagi. Jadi ada nasi goreng topping boba. Nah, itu tuh. Tapi basicnya itu bisa saja karena boba itu kan taste-nya bisa kita buat tasteless ya. Kita bisa buat tidak ada rasa. Jadi ketika jadi bisa ya, Bu. Ya, jadi ketika kita, karena dia kan basicnya dari tepung tapioka kemudian dengan air dan direbus. Kita bisa tambahkan rasa yang kita mau misalnya di situ. Kalau kita bikin bobanya sendiri, kita bisa tambahkan garam, gula, atau kita malah tambahkan rempah-rempah misalnya. Itu jadi juga bisa. Tumis ya Bu. Udah pernah nyoba belum nih Bu tumis boba? Bisa juga loh boba itu direbus dalam air rebusan jahe misalnya gitu, sehingga ada aroma rempahnya. Itu juga bisa karena basicnya boba itu kan dia tasteless ya, jadi di match kemana-mana gitu ya? Itu bisa aja sih. Jadi nasi goreng juga bisa, atau yang terinspirasi lodeh isi boba. Nah itu tuh ekstrim banget tapi sih nggak cuman mungkin kalau teman-teman nih para sobat udah punya usaha apa terus tambah boba nggak apa-apa ya Bu bisa, ya? Bisa banget. Yang pada bikin salad nih misalnya kan banyak banget ya yang pada jualan salad gitu kan, terus di topping boba gitu. Sebenarnya itu hanya topping gitu. Itu bisa jadi buat ide tambahan gitu. Kalau nggak salad misalnya kayak yang salad gulung atau yang vegetable roll itu kan juga lagi rame tuh. Nah, itu kita kasih toppingnya boba juga bisa juga. Bicara tentang vegetable roll. Nah, kalau boba ini masuk ke dalam kue tart atau
kue-kue gitu loh Bu, bisa nggak sih Bu? Bisa, tapi lebih kepada tetap fungsinya tidak bisa lari dari topping ya fungsinya. Oke. Jadi misalnya kayak birthday cake misalnya kan kita hias dengan buttercream gitu kan biasanya. Kemudian kita topping atasnya dengan boba bisa, atau di antaranya. Jadi misalnya layer 1 dengan layer 2 ada bobanya. Itu juga bisa. Jadi kalau sampai saat ini memang boba belum bisa jadi bahan utama ya Bu ya, topping saja. Bahan utama itu tidak bisa sebagai ini ya, tidak bisa sebagai menggantikan tekstur yang gimana enggak, tetapi topping atau tambahan nih, saya cake ditambah boba bisa gitu. Oke, kalau boba ini kan cenderungnya warnanya hitam atau coklat gitu ya Bu. Ya. Ada nggak Bu boba warna yang bening gitu, warna-warni gitu bisa nggak? Misalkan mau bikin Thai tea boba tapi bobanya warna merah, kuning, hijau gitu. Bisa, karena begini. Kalau kita bisa membuat boba sendiri. Basicnya kan kita membutuhkan tepung tapioka dan air. Dengan tepung tapioka dan air kita bisa membuat boba. Kemudian kita bisa mengembangkan dengan rasa dan warna. Dari tepung tapioka dan air itu kita bisa tambah rasanya, kita mau apa? Apakah kita mau rasanya dari gula aren, gula pasir, atau gula jahe misalnya. Kemudian dari warnanya apakah kita mau kasih air, kita menggunakan nih, apakah kita mau menggunakan air daun pandan, air dari daun secang sehingga warnanya merah, atau kita kasih pewarna pun juga bisa gitu. Tapi nanti yang berubah warna airnya atau bobanya Bu? Bobanya juga nanti ya? sesuai warna yang itu gitu. Nah itu mungkin bisa, meskipun sama-sama minuman boba, kalau bobanya warna-warni mungkin agak beda juga ya Bu ya? Ya bisa juga. Oke. Dan ini Bu Aulia, mungkin ada tips-tips nih Bu, mungkin untuk memulai bisnis, khususnya kalau boba kan biasanya di food stall ya Bu ya, di depan minimarket atau di jalan-jalan yang strategis. Mungkin ada tips-tips nih Bu untuk para sobat pariwisata yang mungkin mau memulai bisnis boba gitu Bu. Ya. Sebenarnya kalau mau memulai bisnis dimanapun bisnisnya itu akan dibangun ya, entah di dalam bentuk food stall ataupun dalam stall online gitu, prinsipnya yang pertama adalah riset produknya sih. Jadi walaupun sudah tren Thai tea boba, tetapi belum tentu ketika Thai tea boba itu kita buat trennya akan sama atau pembelinya akan sama gitu. Jadi kita juga tetap harus terinspirasi boleh, tetapi kita tetap harus cek uji coba pasar kita. Siapa tahu di sekitar kita tuh malah lagi tidak mencari Thai tea boba, tapi misalnya mencari teh rasa buah dengan boba misalnya begitu. Jadi boleh mengikuti tren tapi nggak plek ketiplek gitu sih. Yang penting kita tahu market kita itu sedang mencarinya apa. Kemudian yang kedua adalah jangan ragu untuk pricing. Jadi masyarakat kita ini kan sudah mulai pinter ya Mbak Ade. Jadi kalau misalnya apalagi pandemi gini, itu orang concern sama yang namanya kesehatan. Jadi tidak jarang ada orang yang mencari makanan sesehat-sehatnya di antara yang tidak sehat. Nah, dan jadi bisa dibilang steril gitu ya. Ya, jadi bisa jadi kita menawarkan beberapa opsi, misalnya low sugar, kemudian low kalori. Low kalori itu dengan apa? Dengan kita mengganti susu full cream dengan susu nabati, misalnya susu kedelai, susu almond. Memang akan jadi pricingnya akan jadi meningkat, harganya akan lebih mahal. Tetapi ada value lebih yang kita tawarkan, yaitu adalah dari sisi kesehatan ya Bu ya. Gitu. Dan itu sih sekarang udah ada segmennya kok gitu. Yang penting research and development juga gitu. Oke, jadi memang sebelum kita memulai usaha, di samping kita mendapat inspirasi dari manapun itu, tetap kita harus sesuaikan targetnya siapa ya Bu ya. Dan seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin kita bisa pricing juga dengan menawarkan healthy product mungkin ya Bu ya. Karena memang semua orang ini sekarang dibutuhkan kesehatan ya Bu ya. Jadi belum tentu harga yang murah itu akan dibeli banyak orang gitu. Iya betul. Jadi jangan takut sih kita mau placing tempat usaha kita itu marketnya di mana sih gitu. Terus yang terakhir yang nggak kalah penting dari semua itu adalah konsistensi, karena yang namanya orang usaha itu kan butuh progres ya gitu. Jadi yang pasti semangat, apalagi di musim pandemi ini kan diam-diam banyak sekali loh kompetitor ya, Bu, di sekitar kita gitu. Jadi tetap harus semangat. Oke. Baik, para sobat pariwisata,
Demikian nih sharing-sharing kita terhadap boba dan kemungkinan apa saja yang bisa diinovasikan dari boba. Yang kita tahu dari boba itu hanya untuk minuman saja, tetapi bisa juga di mix match dengan makanan maupun dengan lain-lainnya ya, di cake dan kue dan sebagainya. Nah baik, sebelum kita berpisah nih dengan trainer kesayangan kita mungkin ada ini Bu, closing statement nih ya Bu ya. Ya oke. Jangan Ibu. Jangan. Buat para sobat pariwisata kita Bu. Ya. Ini ya buat sobat pariwisata di manapun berada gitu, tetap semangat. Kalau memang mau memulai usaha, mulai usaha dari hal yang paling disukai gitu. Jadi kalau misalnya memang suka masak, gak ada salahnya jualan makanan yang paling bisa dimasak dulu nih. Jadi nggak usah bikin banyak-banyak, tetapi fokus aja dulu di satu produk, tetapi maksimal gitu. Baik, terima kasih Bu Aulia sudah berkenan hadir di acara ngecap nih ya Bu ya. Dan untuk Bu Aulia tetap jaga kesehatan, tetap semangat juga. Oke Bu, dan jangan kapok ya Bu untuk datang lain kali ke ngecap ini lagi. Baik, untuk para sobat pariwisata, bagi sobat pariwisata yang ingin mengikuti pelatihan seputar pariwisata bisa melihat-lihat di Instagram maupun Facebook, Twitter dan juga TikTok kami, yaitu di JTTC_Jogja. Nah, teman-teman ataupun para sobat pariwisata dapat menemukan pelatihan-pelatihan tentang pariwisata yang sekiranya sesuai dan cocok dengan minat dan bakat para sobat pariwisata. Baik, seperti biasanya ya, tetap ingat 3M pesan Ibu: memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa terus saksikan Ngecap di episode-episode selanjutnya, tentunya dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik dari hari ini. Saya Ade Bukan Rai beserta Ibu Aulia Wijayanti mengucapkan sampai jumpa para sobat pariwisata.